Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hoirunisa dengan NIM 2104141005152 dari kelas pemrograman berbasis objek C. Nah, untuk tugas nomor 1 di modul 1 diperintahkan untuk membuat program yang menampilkan nama, prodi, jurusan, alamat, dan NIM secara statis. Nah, awalnya itu saya buat atribut nama, prodi, jurusan, alamat, dan juga NIM dengan tipe data string. Nah, setelah itu saya juga buat metode tampil dengan sistem outprint data mahasiswa yang nantinya akan dipanggil sebelum sistem outprint data mahasiswa. Nah, setelah itu saya juga membuat objek M. Setelah itu saya isikan value atau nilai pada setiap atribut ini. Kemudian saya juga panggil metode tampil dan sistem outprint dengan urutan nama, NIM, prodi, dan juga jurusan. Ketika dijalankan akan tampil seperti ini. Yang nomor 2 itu diperintahkan membuat program dengan atribut nama, alamat, umur, dan metode berjalan dan berlari. Nah, di sini untuk atribut nama dan alamat itu tipe datanya string, kemudian untuk umur itu tipe datanya integer. Nah, di sini untuk metode berjalan sistem outprint-nya saya panggil nilai nama, saya panggil nama, atribut nama maksudnya. Kemudian mulai berjalan di usia, saya panggil atribut umur, tahun. Jadi nanti itu di sistem outprint-nya itu misalnya di nama itu diisikan nilai Nisa dan di umur diisikan nilai 2. Jadi kalimatnya nanti bakal jadi Nisa mulai berjalan di usia 2 tahun. Begitu juga dengan di metode berlari. Nah, kemudian saya juga menambahkan metode spasi untuk itu memberi jarak antara objek satu dengan objek yang lainnya. Kan di tugasnya itu diperintahkan untuk membuat beberapa objek. Nah, supaya tidak ketumpuk, saya membuat metode spasi juga. Setelah itu saya buat objek Nisa, objek Alfa, sama objek Rizka. Jadi saya buat 3 objek ini dengan metode dan atribut yang sama, tapi datanya berbeda, nilainya berbeda. Setelah dijalankan akan tampil seperti ini. Nah, ini jadi fungsinya metode spasi ini buat biar lebih rapi aja gitu. Tugas yang ketiga adalah menampilkan nama, NIM, prodi, jurusan, dan alamat, di mana nilainya itu diinputkan oleh user. Yang pertama itu import Java Util Scanner. Ini perintah untuk membuat objek yang berfungsi supaya nanti user itu bisa menginputkan data ke dalam atribut-atribut ini. Kemudian buat 2 objek. Yang pertama objek scanner tadi, scanner input. Yang kedua objek M. Scanner input ini, objek scanner input ini berfungsi untuk supaya user itu bisa menginputkan nilai. Kemudian yang objek M ini berfungsi untuk menyimpan nilai yang diinputkan oleh user.
Nah, kemudian sistem outprint-nya di bawahnya itu ada pemanggilan objek. Jadi objek dot atribut nama sama dengan input next line. Jadi atribut nama ini nilainya sama dengan apa yang diinputkan oleh user. Nah, di sini saya pakai next line. Itu karena next line ini bisa membaca spasi. Jadi misalnya nama saya kan Hoirunisa. Hoirunisa itu kan ada spasinya. Jadi bisa terbaca sampai akhir. Bisa terbaca sama nisanya juga gitu. Dan pakai next line itu juga bisa otomatis setelah user menginputkan data itu bisa otomatis berpindah ke baris selanjutnya. Misalnya tuh gini. Nah, ini kan inputkan nama Irun bisa. Nah, itu bisa langsung otomatis muncul masukan NIM gitu. Terus kemudian sama dengan pengisian nilai di atribut lainnya juga seperti itu. Nah, di sini saya juga membuat sistem outprint keterangan supaya tampilannya lebih bagus saja. Nah, di sini untuk sistem outprint-nya itu ini sistem outprint yang menampilkan seluruh data atau nilai yang telah diinputkan oleh user. Outputnya itu seperti ini. Seperti ini. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.